Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Bor Panas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai ibadah setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Bor Panas dan Blaze Community. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan kembali beribadah remaja pemuda GB Bor Panas. Kita akan puja Yesus kami puja.
serta ibadah kami Tuhan dari awalnya pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita akan pujian Jangan Lelah. Roh Kudus yang
fokus dan firman ini dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi bersama dengan gua, Alvin. Pasti udah pada kenal dong. Dan hari ini kita udah masuk minggu keberapa nih? Video ini tayang di gereja kalian. Gue mau ngucapin selamat Natal buat Youth GBI Borpanas. Semoga terang Natal, sukacita Natal menyertai kita semua dan jadilah terang kemanapun kita pergi. Amin, amin. Gue mau nanya sama teman-teman, kira-kira nih, apa sih yang ada di pikiran kalian atau apa sih yang ada di bayangan kalian ketika kalian mengalami yang namanya gelap gulita? Biasa kan kalau lampu gitu ya, tiba-tiba mati lampu, wah kita panik kan. Waduh. Oh, kita buru-buru. Biasanya anak zaman sekarang pasti buru-buru cari apa? Cari handphone, mau ngapain? Flashlight gitu kan. Cari handphone biar bisa nyalain light lampunya dari handphone. Wah, buru-buru segala macam. Kenapa? Karena gelap. Karena kita nggak bisa melihat apapun. Pertanyaannya, pernah nggak sih ngebayangin dunia tanpa adanya cahaya? Gue pernah iseng searching, browsing gitu ya, googling. Gimana sih kalau dunia tanpa adanya cahaya? Ternyata ada begitu macam hal-hal yang terjadi ketika dunia tanpa cahaya. Salah satunya adalah dunia akan mengalami yang namanya kedinginan yang sangat-sangat ekstrim. Wah, banyak hal-hal yang akan pasti mati, tidak ada kehidupan, dan sebagainya. Jadi dunia membutuhkan yang namanya cahaya. Tanaman untuk bisa bertumbuh butuh yang namanya cahaya. Termasuk kita, ketika ingin melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kita butuh yang namanya cahaya. Oleh sebab itu, hari ini gue mau bahas buat teman-teman, yaitu Light of the World, terang dunia. Apa sih yang mau dibahas tentang terang dunia? Yuk kita baca Alkitab dulu ya sama-sama yuk. Di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata kepada orang banyak itu yang ada di sekitar mereka, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Yesus datang ke dalam dunia supaya kita juga bisa menjadi terang bagi sesama. Yesus adalah terang yang menerangi dunia. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Di dalam terang tidak ada yang ditutup-tutupi. Di dalam terang semua terlihat. Karena ketika kita masuk di dalam suatu ruangan yang gelap gulita, pasti kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Tapi ketika mungkin lampunya dinyalakan, kita akan bisa melihat seluruh isi ruangan. Ada apa sih? Kayak gimana sih? Bersih atau kotor sih ruangan itu? Dan lain-lain. Nah, begitu juga di dalam terang di dalam Kristus. Terang Kristus membawa kehidupan kita menjadi terang benderang. Makanya anak-anak Tuhan seharusnya hidup menjadi terang. Sehingga kita hidup menjadi dampak, menjadi teladan, menjadi jawaban bagi banyak orang. Bukan menjadi kegelapan. Banyak kita takut di dalam terang. Karena apa? Karena kita takut dosa kita terlihat. Karena kita takut jeleknya kita terlihat. Karena kita takut apa yang kita sembunyikan selama ini terlihat dan ketahuan. Padahal untuk bisa membersihkan sebuah ruangan yang kotor, kita membutuhkan cahaya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat detail kotornya di dalam ruangan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membersihkan. Dan ketika Tuhan datang dalam kehidupan kita dan menjadi terang, seharusnya kita senang. Karena apa? Karena kehidupan kita yang gelap akan mulai menjadi terang. Dan kehidupan kita bisa menjadi dampak. Gue gak banyak bahas banyak hal hari ini, tapi gue akan membahas beberapa hal aja. Dan gue harapin ketika teman-teman mendengar pesan di bulan Desember ini, teman-teman akan terus menjadi terang dunia. Oke, kenapa kita harus hidup sebagai terang dunia? Karena terang menuntun orang supaya dapat melihat. Benar gak sih? Terang menuntun kita supaya dapat melihat. Sama kayak tadi perumpamaan-perumpamaan yang gue berikan tentang
mati lampu, tentang gelap, tentang berjalan di suatu hutan. Kalau dulu teman-teman pernah nggak ngalamin zaman-zamannya sekolah, masih mungkin SMP, SMA, biasanya kan kita ada yang namanya jurit malam gitu ya. Apalagi kalau ikut pramuka, pasti tahu gitu kan. Ada jurit malam, biasanya cuma dikasih 1 lilin, tidak boleh mati, dan berjalan menelusuri hutan. Dan hutan itu gelap banget, tidak ada satupun pencahayaan. Dan biasanya dipesankan gitu, cuma boleh 1 lilin ini, dan kalau lilin ini mati, terserah kalian mau gimana. Dan satu-satunya jalan ketika gelap gulita seperti itu adalah apa? Penerangan benda-benda langit. Oh, biasanya bulan cahayanya memancarkan yang lumayan cukup membuat kita bisa melihat dikit-dikit lah di dalam gelap. Asalkan pohonnya nggak rimbun banget gitu ya, menutupi cahaya bulan gitu kan. Akhirnya jalanan nggak kelihatan. Nah, terang itu menuntun apa? Menuntun jalan. Terang itu membawa kita kepada jalan. Terang itu membawa kita, menuntun kita kepada kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang gelap, kehidupan yang kelam, kehidupan yang mungkin katanya nggak punya masa depan. Tapi terang itu menuntun supaya kita bisa melihat jalan kehidupan kita, supaya kita bisa melihat kehidupan kita, supaya kita bisa melihat masa depan kita. Makanya Matius 2 ayat 9 berkata demikian nih. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kita tahu kedatangan Yesus ditandai dengan sebuah bintang yang sangat bercahaya. Dan orang-orang Majus bertanya, "Raja," waktu itu bertanya kepada orang-orang Romawi, "Di manakah sang raja yang lahir itu?" Wah, mereka bingung. Mereka nggak tahu. Dan mereka cuma dapat clue adalah terangnya cahaya itu. Dan terang itu menuntun mereka kemana? Kepada jalan. Jalan kepada siapa? Kepada kehidupan, yaitu Kristus. Nah, terang membawa kita melihat kehidupan, menuntun kita kepada kehidupan, menuntun kita supaya dapat melihat. Orang Majus di dalam ketidaktahuannya, di dalam kehidupannya, dituntun bintang atau dituntun terang untuk menemukan jalan yang tepat. Dalam kehidupan yang mungkin kehidupan kita gelap, nggak tahu jalannya kemana. Mungkin selama ini kita nggak tahu mau dituntun oleh kehidupan oleh apa. Dan hari ini terang dalam kehidupan kita akan menuntun. Makanya ketika kita memiliki terang itu, ikutilah terang itu kemanapun terang itu pergi. Makanya kalau firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Terang gak mungkin tersembunyi. Di mana ada terang, tidak ada yang namanya kegelapan. Coba teman-teman perhatikan, masuk ke dalam sebuah ruangan yang mungkin gak ada apa-apa, kosong. Coba teman-teman cuman punya lampu misalkan. Coba teman-teman bandingkan ketika lampunya mati dan ketika lampunya terang. Ketika lampunya mati, kita tidak bisa melihat apapun. Tapi ketika nyala lampunya, kita dapat melihat seluruh ruangan tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, terang menuntun kita supaya dapat melihat di dalam jalan kehidupan. Mungkin selama ini kita menganggap diri kita rendah. Mungkin selama ini kita menganggap diri kita nggak punya masa depan dan lain-lain. Atau kita merasa masa lalu kita terlalu buruk sehingga kita merasa kehidupan kita terlalu gelap. Dan hari ini berita baiknya adalah selalu ada terang di dalam kegelapan. Selama kita mau dituntun oleh terang, maka kita akan dibawa menuju kehidupan. So buat teman-teman, jangan takut, tapi teruslah hidup di dalam terang yang menuntun dalam kehidupan kita. Lalu poin berikutnya adalah, poin yang kedua adalah, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi terang? Supaya kita bisa menjadi terang, hiduplah melekat dengan sumbernya. Lampu tidak dapat bercahaya kalau tidak terhubung dengan listrik, aliran listrik. Betul ya? Handphone kita nggak bakal bisa menjadi senter. Flashlight kita nggak akan berfungsi kalau baterainya nggak ada. Jadi semuanya akan berfungsi kalau semuanya terhubung. Terhubung sama apa? Sama sumber energi. Terhubung sama apa? Sama sumbernya untuk bisa apa? Membuat itu terang. Sebatang kayu nggak akan menjadi sebuah obor jika dia tidak terkoneksi dengan api.
Lilin nggak akan menerangi kalau tidak ada apinya. Begitu juga matahari nggak akan menerangi kalau dia tidak memijarkan api yang begitu luar biasa. So, kehidupan kita tidak akan menjadi terang kalau kita tidak melekat dengan sumbernya. Kalau kita tidak dekat dengan sumbernya. Kalau kita nggak pernah di-charge, nggak pernah diisi, nggak pernah diperbaharui dengan sumbernya. Makanya di Yohanes 8 ayat 12 berkata tadi kayak gini ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ia akan mempunyai terang hidup. Kata kuncinya adalah barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika kita terkoneksi dengan sumbernya, maka kita akan memancarkan terang yang sama. Yesus berkata bahwa dia adalah terang dunia. Perkataan ini menegaskan bahwa dia adalah sumber terang tersebut. Dia adalah terang yang abadi. Bagaimana supaya kita tetap menjadi terang? Yaitu harus melekat dengan sumbernya. Yesus adalah sang sumber terang. Makanya dia bilang, akulah terang dunia. Tanpa aku dunia ada di dalam kegelapan. Tanpa Yesus hidup kita ada di dalam kegelapan. Yesus adalah sang terang. Oleh sebab itu kita harus terkoneksi dengan sumbernya. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus terkoneksi selalu. Bagaimana caranya terkoneksi? Ada begitu banyak hal. Yang terutama kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, saat teduh, baca Alkitab, berdoa, dan sebagainya. So, jadilah terang kemanapun kita pergi, light of the world. Karena terang selalu menjadi dampak buat orang lain, dan terangilah kehidupan orang lain. Supaya mereka yang berjalan di dalam kegelapan mempunyai terang yang abadi. So, jadi terang dalam kehidupan ini. God bless you.